Oke mas bro semuanya, assalamualaikum. Nah kali ini ada Yamaha Vision pakai mesin R15 V2, tapi mesinnya bunyi berisik lotok-lotok di area kopling ya. Nah tadinya mau ganti karet kopling. Nah ini karet koplingnya sudah dibeli, tetapi setelah saya bongkar, saya periksa, saya cek, ternyata untuk bagian rumah koplingnya ini masih kenceng, masih bagus ya, belum goyang. Jangan heran ya teman-teman, biarpun masih bagus rumah koplingnya, tapi ada bunyi berisik kelotok-kelotok karena ini sudah jadi ciri khas dari mesin Yamaha Vision dan teman-temannya. Bisa dilihat sendiri ya, saya coba gerakin ke depan belakang kayak diputer gitu. Masih kenceng kan? Nah, masih kenceng. Ini masih bagus karet kopling bawaannya. Tapi nih, lihat kalau kita cek cara gerakinnya itu ke dalam dan ke sisi luar ya. Seperti ini, saya dekatkan dulu kameranya supaya lebih jelas. Nah seperti ini, bisa dilihat ya. Nah seperti ini ya, goyang. Nah seperti ini, kalau digerakin ke sisi luar dan dalam, goyang. Nah ini penyebab dari bunyi berisik klotok-klotok. Biarpun karet koplingnya masih bagus. Nah kali ini saya coba untuk menghilangkan dari bunyi berisik di bagian kopling. Tapi sayang banget ya, karena olinya sudah ditap jadi tidak sempat di video untuk bunyi berisik mesin L15 ini yang dipasang di Vision. Oke, saya akan bongkar dulu ya bagian koplingnya. Nah, biar cepat videonya saya potong-potong saja, nggak apa-apa ya. Jadi namanya rumah kopling dengan gigi sekunder ini untuk mesin Yamaha Vision hanya mengandalkan paku keling dan karet sebagai bantalan. Jadi kenapa bisa bunyi berisik? Karena seiring pemakaian paku keling yang berbahan aluminium ini lama-kelamaan terjadi penyusutan material karena beban yang diterima dari mesin oleh rumah kopling untuk menyalurkan tenaga sampai ke roda belakang, maka lama-kelamaan bisa goyang seperti tadi ya. Nah itu penyebab bunyi berisik, apalagi kalau kopling ditekan bunyinya hilang, kalau dilepas bunyinya kerasa banget. Nah caranya kita press lagi untuk paku kelingnya, kita ketok di bagian dalam dengan diberi tatakan dari besi ya. Kita ketok saja pakai palu ukuran yang sedang, jangan terlalu besar. Dan ini untuk mukulnya harus hati-hati ya supaya tidak terkena daun rumah kopling karena bisa patah mungkin ya. Seperti ini saja kita ketok-ketok sampai dia terpres kembali sampai kencang. Hati-hati supaya tidak pecah guys. Nah untuk palunya saya ganti saja ke ukuran yang lebih kecil, karena kalau yang besar cepat pegel. Palu ukuran segini itu udah cukup ya untuk sekedar mengetok bagian paku keling, karena bahannya aluminium jadi tidak keras-keras amat, cukup seperti ini. Dan kalau palu kecil kan lebih aman. Bisa dilihat ya seperti ini. Nah bisa terlihat bedanya, ini yang sudah diketok ya kan, dia lebih agak jeber gitu. Nah ini yang belum, terlihatlah bedanya ya di video seperti ini. Nah kita lakukan
ke semua paku keling yang jumlahnya ada 6. Kita ketok lagi. Ketoknya di bagian dalam ya, karena kalau di bagian luar kan itu paku kelingnya sudah lebar kan, itu ujungnya. Jadi di bagian dalam yang ujungnya ini kecil seperti ini ya. Ini adalah solusi untuk mengencangkan kembali rumah kopling dengan gigi sekundernya, karena sudah agak kendur ya, seperti yang tadi di awal diperlihatkan pada video. Ini mau diganti karet koplingnya, sayang karena masih bagus, karena kan karet bawaan dari pabrik itu karetnya bagus dibanding karet rumah kopling yang dijual di pasaran. Ya, ini sudah selesai ya, saya lap dulu, dibersihkan ya. Seperti inilah kira-kira setelah diketok, dipres ya. Gampang saja ya, caranya seperti tadi. Nah, setelah ini akan saya coba pasang dan kita lihat hasilnya ya, apakah tetap kendor, apakah tetap longgar, apa bisa jadi kencang. Nah, untuk pemasangan jangan sampai lupa, ini yang pertama ada ring tipis seperti ini di bagian dalam ya. Kita masukkan rumah koplingnya. Berikutnya ini karena L15 ada ring yang bagian luar dan dalamnya ini rata, sama kayak MX King Vision Advance. Ini depan dan dalam ini permukaannya rata, jadi pasangnya bebas. Kecuali untuk Vision lama ya, atau Vision Lightning Jupiter MX 5 speed, itu ring yang matahari seperti ini, bagian dalamnya itu cembung, yang rata di bagian luar. Lalu pasang kaki empatnya. Aduh, saya potong aja videonya ya biar cepet. Oke, untuk kopling kampasnya ini bebas. Yang penting untuk plat kopling yang besi ini yang rata di bagian luar dan yang cembung posisinya di bagian dalam. Ini semuanya pasangnya begitu untuk plat besinya. Kampas, plat besi, kampas. Seperti itu ya, jangan sampai terbalik. Untuk plat besinya yang rata di bagian luar. Untuk L15 V2 ini sama ya, seperti MX King dan Vision Advance. Kampas koplingnya ada 4 lembar dan plat kopling besi ada 3 biji. Nah, ini teman-teman, lagi-lagi saya potong videonya biar cepat ya. Sudah terpasang. Nah, wah, kan sudah kencang seperti ini ya. Tidak seperti tadi kan, kalau digerakin ke luar ke dalam itu goyang. Sekarang sudah kencang. Nah, sudah lebih kencang. Selanjutnya saya akan pasang bak kopling dan saya kasih oli untuk tes suaranya.
Aduh teman-teman, sayang sekali ya karena ini pakai knalpot racing ya. Jadi untuk suara dari koplingnya sendiri kurang begitu terdengar ya mungkin di video. Tapi kalau secara langsung ya saya bisa bedakan. Nah coba kita lihat suaranya, kita dengar dengan cara ditarik tuas koplingnya. Ya ini ditarik, nah ini ditekan koplingnya, tekan, lepas. Kalau bikin suaranya emang begini, nggak bisa halus-halus kayak. Suaranya sama saja ya kalau antara ditekan kopling dan dilepas. Ya kalau di sini sih sudah kedengeran, udahlah. Ini 80% bunyinya lebih baik daripada sebelumnya. Sayangnya ini knalpotnya pakai racing, jadi nggak kedengeran ya. Nggak ada sini knalpot yang standarnya mau diganti ya. Ini motor punya orang kan. Oke, tidak perlu ganti karet kopling. Sudah halus lagi, sudah standar suaranya normal. Kalau halus banget sih nggak bisa karena ciri khas bawaan dealer saja sudah bunyi agak klotok-klotok ya kalau mesin dari Yamaha Vision ini. Jadi untuk yang motornya Yamaha ini nggak perlu takut gimana lah kalau koplingnya ini bunyi. Yang penting ketika dicek masih kenceng ya bagiannya rumah koplingnya, ya aman-aman saja, tidak perlu ada yang dirisaukan. Ya kurang lebih caranya seperti itu ya. Oke sampai di sini. Jadi tidak ganti karet koplingnya karena masih bagus. Cukup dikencengin lagi dengan cara dipres, diketok pakai palu. Mungkin cukup sampai di sini saja ya. Oke sudah selesai menurut saya, suaranya sudah lebih baik. Oke sebagai info untuk karet kopling ini yang bagus biasanya pakai merek SKO yang bagusnya seperti ini ya, kayak papan catur. Ini dari Fuboru Indonesia. Ini termasuk salah satu yang paling bagus untuk karet kopling. Oke, sampai di sini kita jumpa lagi di lain waktu di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti channel saya. Oke ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.